kita belajar, sejenak kita berdoa dulu. Enggak, pimpin kita untuk berdoa. Kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa kalian. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kumaha damang. Assalamualaikum kumaha damang. Assalamualaikum min aina. Alhamdulillah kalian semua sehat walafiat dan bisa mengikuti pelajaran kali ini sehingga kita bisa bertemu lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran saya absen dulu. Untuk Asya, Adel, Ajijah, Azarel, Elin, Padlan, Yasmin. Berarti 2 orang tidak hadir. Kalau memang sakit kita doakan cepat sembuh, cepat bisa beraktivitas, bermain lagi dengan kita. Nah, yang kedua, apabila ada keperluan, ada halangan, semoga tetap terselesaikan halangannya atau keperluannya. Oke, anak-anakku siap belajar? Siap belajar? Siap belajar? Buka mulut, suara ketawa 3 kali. Buka mulut, ketawa 2 kali. Buka mulut, ketawa 1 kali. Buka mulut, ketawa 3 kali sampai tepuk. Sebelum kita memulai pelajaran, untuk menambah rasa cinta kalian kepada tanah air kita, bangsa kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan ya. Cinta tanah air itu dapat diwujudkan oleh kita selaku siswa ya, siswa kelas 6. Apa salah satunya? Kita harus pintar untuk menjaga Indonesia supaya tidak ada lagi yang main. Ya, kalau kita sudah pintar, bagaimana supaya pintar kita belajar. Yang keduanya kita harus kuat. Bagaimana? Olahraga yang benar, asupan gizi yang benar ya. Kemudian harus kaya. Bagaimana? Kita harus pandai terus mencari uang. Kalau sudah pintar, sehat, kaya, insya Allah bangsa lain tidak akan menjajah Indonesia lagi. Bisa gitu kan? Ini ke depan. Nah, termasuk senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan tubuh kalian. Salah satu pengamalan dari cinta tanah. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba menyanyikan salah satu. Kita bareng-bareng nyanyi hafal cicak-cicak enggak? Oke, hafal ya. Kita nyanyi dulu cicak-cicak di dinding. Bareng-bareng. Siapa yang mau jadi paduan suara di depan? Rejen, ada yang mau? Hah? Oke.
Bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak, ding, ding, riang-riang berayang, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Nah, kenapa nyanyi di awalnya cicak-cicak? Ada bayangan enggak? Kenapa kok Bapak di awal nyanyi cicak-cicak? Hah? Karena bahasanya sekarang akan nyambung ke sini. Ya, yaitu penyesuaian apa? Halo? Dan kalimat efektif. Ya, materinya kita lihat materi yang akan kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persatuan dalam tema 2, persatuan dalam perbedaan. Kemudian subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Dan materinya menggali informasi teks dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian sare hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini materi. Materi ini akan dikemas menggunakan PJBL, produk birth learning, atau ujungnya nanti kalian akan membuat produk. Apa produknya? Yaitu tentang buklet. Jadi kalian bikin buku, di sana isinya gambar-gambar binatang, kalian tulis penyesuaiannya seperti apa, ya? Apa sekarang? Enggak, besok. Sekarang materinya. Sekarang hanya materinya saja. Jadi besok di sini kalian akan membuat tugasnya. Nah, kemudian tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menemukan 2 ciri kalimat efektif. 2 saja ya, jangan banyak-banyak. Syukur-syukur sudah hafal 3. Tapi sebagai tujuan awal 2. Siswa mampu menulis 2 peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk tentang pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, siapa, kapan, bagaimana, mengapa, menggunakan kalimat efektif. Jadi di sini ada gabungan materi, kata tanya dan kalimat efektif. Kalau kemarin kita hanya belajar kalimat efektifnya aja, sekarang kalimat tanya digabung dengan kalimat efektif. Nah, kemudian yang ketiga, siswa mampu mengumpulkan 5 informasi penting cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan benar. Nah, kemarin ketika kalian melakukan penelitian materi perkembangbiakan makhluk hidup, kalian cari bentuk binatangnya dari lingkungan sekitar. Ada yang dapat cicak, ada yang dapat kemarin apa? Ular. Ular enggak ada ya? Apa namanya? Kodok ya. Ada yang dapat cacing, ada yang dapat kecoa, ya pokoknya yang seperti itu. Nanti akan disambungkan dengan materi hari ini, yaitu tentang perkembangan atau penyesuaian makhluk hidup. Yang kelima, siswa mampu menganalisis 3 cara hewan menyesuaikan diri. Jadi kita analisis seperti apa. Kemudian yang kelima, siswa mampu membuat laporan dalam bentuk buklet. Nah, ini produknya buklet. Kita nggak mungkin 1 hari membuat produk, jadi kemungkinan untuk besok. Sampai sini tujuan, ada pertanyaan dulu tidak? Enggak. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Saya tanya dulu. Kalau kamu bertanya, biasanya bertanya, misalnya ini jawabannya kertas, apa yang kamu tanya?
Coba. Apakah ini? Ini ya. Coba setelah kalian baca materi tentang pertempuran Ambarawa, kalian akan membuat konsep dari pertanyaan itu. Peta konsep. Ngerti kan? Nah, di sana akan ada peta konsep yang isinya apa, siapa, bagaimana. Ya, betul? Oke. Kalau sudah oke, udah ada gambaran? Kerjaan kalian sudah ada gambaran? Kalau sudah ada gambaran, coba yang agak tarik suaranya. Apa ya? Coba akan baca tentang ini pertempuran Ambarawa. Coba itu bacaannya sudah dibagikan masing-masing, enggak? Dilihat sambil dengarkan. Ya, semua. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu di bawah pimpinan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, hari. Cuman kalau ketika membaca itu ya ada titik komanya ya supaya jelas. Coba satu kali lagi. Ya, mari coba baca. Yang jelas dulu. Pertempuran Ambarawa itu sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Ya, di sini ya. Bagi yang orang tuanya TNI ada di sini. Nah, ini hari besarnya ya, hari besar TNI. Ya, tanggal kita upload dulu ya untuk teman kita. Lihat temanmu. Di sini inti utamanya, kalau saya ambil bikin atau saya ambil sebuah lidi, ini apa ini? Sapu. Di sini ada sapu. Sini sapu nih. Sapu ini kalau utuh bisa dipakai buat nyapu. Coba saya ambil satu. Coba belok satuin pakai gitu. Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena satu. Nah, maka di sini intinya itu persatuan itu penting. Tanpa persatuan, menurut bacaan tersebut tidak akan memperoleh kemerdekaan. Sampai sini dulu, jelas. Kalau jelas, coba sekarang kita lihat di LKPD-nya. Di sana ada apa, ada mengapa, ada siapa, ada bagaimana, ada kapan, ada di mana. Kalian buat peta konsep berdasarkan kata-kata tersebut. Contoh. Ya. Contoh, mengapa terjadi perang Ambarawa? Maka ketika kalian mengapa terjadi perang Ambarawa, jawabannya apa di atas? Di atas apa jawabannya? Karena Sekutu tadi bacanya teman menggi ya nanti perjanjian. Nah, di sini jadi cukup jawabannya. Coba kalian sekarang buat dulu peta konsepnya, diskusi dengan kelompok menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi tiap kelompok nanti akan berbeda semua. Ya, sok enggak? Di sini. Pakai kata-kata harus mulai. Siapa? Kapan? Kalimatnya menggunakan kalimat efek.
ambarawa. Ya. Nah, ini apa? Tunggu dulu temannya datang ya. Iya. Mau kelasnya gantian ya. Loh, temannya datang. Stop. Baru boleh. Oke, kita lihat pekerjaan tangan kalian. Apakah ini sudah kalimat efektif atau belum? Kata tanyanya sudah kata tanya efektif atau belum? Coba kelompok 1 baca. Apa pertempuran Ambarawa? Oh, lanjut. Untuk apa pertempuran Ambarawa ada yang mengomentari? Sudah efektif belum? Ini masih rancu ya kalimatnya ya, kalimat tanyanya ya. So, mengapa terjadi? Nah, di sini mengapa terjadinya perang Ambarawa? Kalimat efektif bukan? Nah, di sini ada kelebihan ya-nya itu kayaknya rancu, enggak umum ya. Jadi mengapa terjadi perang lanjut. Siapa yang mengingkari janji? Lanjut. Bagaimana terjadinya perang di Ambarawa? Ini sudah bagus, efektif ya. Lanjut. Nah, ini juga sudah efektif. Kapan terjadinya perang Ambarawa? Ya, terus? Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Ini juga sudah bagus, efektif, tidak terlalu banyak, cuman sedikit yang tadi ya. Ada yang komentar dari kelompok lain? Oke? Tidak ada. Kalian setelah membaca pertempuran Ambarawa, kita bisa mengusir penjajah akibat apa? Kerjasama. Kemudian taktik, strategi. Lu jelas orangnya kudu kuat. Dan tak lupa doa. Kata Bung Tomo lain Tomo saudarana Gipari lainnya. Kata Bung Tomo, saya tidak mungkin bisa membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya tanpa kalimat Allahu Akbar. Nah, apa kalimatnya? Kenapa? Kenapa? Kata Bung Tomo, merdeka atau mati. Nah, Allahu Akbar. Itu kalimat-kalimat yang Allahu Akbar yang sering dilantunkan oleh Bung Tomo pada saat Surabaya dijemput. Ya. Nah, untuk itu tidak hanya dalam perang saja, ya, dalam hidup pun ada kerja sama, termasuk dalam penyesuaian makhluk hidup. Contoh, bunga dengan burung selibri, apa yang terjadi itu? Bunga memberikan apa? Makan. Selebri bisa makan dari bunga, tapi bunga kan tidak bisa berkembang biak sendiri. Akhirnya selebri memakan madunya, serbuk sarinya ditempelkan di putik, maka terjadilah kerja. Ini jelas. Nah, dari hal tersebut kita akan membahas kepada kerjasama tumbuhan, ya, tumbuhan dan hewan. Hewan pun sama, bekerja sama dengan selain itu ada contoh lain nggak hewan yang bisa bekerja sama? Contohnya apa?
Semut. Semut itu ada yang bawa makanan, ada yang menggerogoti daun, ada yang membuat sarang, ada yang gawenya kerjanya cuman reproduksi saja, beranak. Yang beranak aja siapa? Artinya, yang mencari makan siapa? Itu bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama hewan dengan koloninya. Sampai sini jelas? Nah sekarang saya tanya, kalian di awal sudah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Ada yang pernah lihat cicak? Cicak itu bagaimana? Nempelnya di dinding. Kalau ada musuh gimana? Memutuskan ekornya. Kenapa kok bisa putus ekornya? Coba. Hah? Untuk melindungi musuh ya, dari musuh atau menghindari musuh. Selain itu ada lagi yang kalian tahu? Ada yang kalian tahu? Nah, hal itu disebut penyesuaian makhluk hidup. Nah, inilah yang akan kita bahas selanjutnya. Penyesuaian makhluk hidup itu bisa berbentuk tadi cecak memutuskan ekor. Memutuskan ekor. Namanya autotomi. Ya, namanya autotomi. Ada juga kok, Pak, saya lihat awetnya, lihat kelelawar. Kelelawar kan nggak bisa melihat. Tapi kok kalau ada mobil, ada kaca nggak nabrak. Coba kelelawar. Ini kaca nih, apa ditabrak ya? Tapi, ya. Nah, itu namanya ekolokasi. Ekolokasi itu menggunakan suara kelelawar, suara suara ultrasonik kelelawar untuk mengetahui lokasi atau tempat di depan. Oke, sampai sini dulu. Ada bayangan tidak? Silakan, barangkali ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, perhatikan di sini tayangan slide dulu. Nah. Apa yang akan kita pelajari? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai adaptasi hewan pada lingkungan, yaitu adaptasi fisiologi dan adaptasi perilaku. Untuk mengetes pemahamanmu, mari kita kerjakan 10 soal berikut ini. Siapkan buku. Ini namanya adaptasi fisiologi. Nah, fisiologi itu tingkat. Nanti untuk lebih detailnya kalian videonya saya kirim, pelajari 1 hari. Berarti sekarang hari apa nih? Selasa. Nanti di hari Kamisnya kalian bikin buklet dengan tulisan rincian hewan tersebut. 1 orang 1 besok. Satu kelompok aja ya. Oke, nanti lah. Nah, bagaimana kalau yang ini morfologinya? Bagaimana dengan morfologi? Perhatikan. Untuk memahami lagi. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya, bagian adaptasi morfologi. Nanti saya share aja ke link grup WA, kalian silakan tonton. Nah, setelah kita mempelajari ini, saya akan bagi kelompoknya tetap saja ini ya, 5 atau ada yang 4. Kelompok masih tetap. Besok di hari Kamis ya, ada saat pelajaran IPA. Kalian membawa peralatan
gunting, kemudian lem. Satu kelompok cukup satu. Ya. Tapi silakan kalian buka YouTube-nya, pelajari di rumah caranya. Jadi pada saat di sini tidak terlalu lama. Untuk materi ini besok saya sampaikan lagi karena waktunya sebentar lagi mau habis. Nah, jadi kesimpulan sekarang yang pertama terkait kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang apa katanya? Kalimat yang mengandung gagasan pembicara. Terdiri dari unsur subjek, predikat, objek, on. Cirinya ada berapa? Ada 4. Di sana nanti silakan baca kembali di atas sebelum kalian menulis apa. Kemudian memiliki unsur penting atau pokok, menggunakan struktur bahasa yang baik, kemudian memenuhi kaidah dan nanti hafalkan, besok saya tes ya, hafal ya, minimal 2. Kemudian untuk membuat peta konsep kita menggunakan kalimat tanya apa? Pak, mengapa? Siapa? Terus? Gimana? Terus? Kapan? Nah, itu kesimpulan pelajaran hari ini. Dan terakhir ada tugasnya ya di rumah untuk membuat booklet untuk besok ya. Alat-alatnya disiapkan. Ulangi, tugasnya menyiapkan alat. Nanti yang lainnya dibuat di sekolah. Latihan dulu bikin booklet, cara potongnya saja. Nah, untuk saya tanya dulu. Coba, tadi autotomi apa? Bobot utusan salah satu anggota tubuh. Coba contohnya. Cak, kalau kamuflase contohnya apa? Bu? Kalau yang melindungi diri dengan racun? Berapa? Jangkrik. Oke. Waktunya sudah habis. Kita sudah 70 menit. Ya, 70 menit waktunya habis. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa ya. Silakan berdoa dulu. Dipimpin di balik. Tapi sebelum berdoa, bariskan dulu itunya, alat tulisnya. Oke. Kemudian kalau ada sampah di bawah atau di meja bawah, nanti masukkan ke dalam sampah. Terserah pulang ya. Sok, sekarang berdoa dulu. Sok.